tadi pikiran lo ya, berpikir sempit, berpikir dangkal, berpikir cekak, ya toh? Loh, kamu simulasi dulu dong. Kamu kok pegang keris? Musyrik itu. Loh, kok keris kok musyrik? Dia ana keris musyrik. Piye to? Nek tayo ora, piye to kuwi? Wong nyekel tayo ora musyrik, nyekel keris musyrik, piye to kuwi? Dadi nek ana wong kowe ngomong pegang keris terus ada bilang musyrik lho kowe, kayak ana tae. Nek niki mboten musyrik, iki monggo tae. Banyak orang yang salah kaprah memahami keris, selalu mengidentikan keris itu dengan masalah klinik. Banyak orang mengidentikan selalu langsung menjustifikasi bahwa pemilik keris ataupun penyuka keris, kolektor keris itu langsung diidentikan sebagai klinik. Padahal bagi saya keris merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Keris ini adalah khazanah budaya Nusantara yang sudah diakui oleh UNESCO. Ketika kita mempelajari keris, jangan kita hanya melulu terkurung atau terbelenggu dengan masalah klinik. Karena peruntukan keris ini bukan untuk klinik saja. Manusia bermacam-macam, bahkan asalnya untuk apa? Untuk kebutuhan hidup. Di mana keris ini merupakan senjata untuk bertahan hidup orang-orang tua kita dulu. Yang kita kenal juga selain keris ada senjata yang lain, ada golok, ada pisau. Keris tidak hanya melulu tentang masalah klinik. Bagi saya keris lebih kepada simbol yang memiliki filosofi yang tinggi. Dari keris kita bisa mempelajari tentang keluhuran budaya Nusantara. Bagaimana? Saya ceritakan sedikit ya. Ketika ada orang yang lebih tua memberikan keris kepada yang lebih muda, maka yang lebih tua atau yang lebih tinggi ilmunya memegang kerisnya ini di bagian adab. Jadi mengajarkan adab ternyata. Ketika orang yang lebih tua memberikan keris kepada yang lebih muda, maka memegangnya dengan tangan kanan, kemudian dipegang bagian atas keris, bagian leher keris. Nanti yang lebih muda diserahkan seperti ini, contoh Kiai Sodikin, kan? Nyerahkan pegang ininya, itu bawahnya jangan. Ya, jadi diserahkan kepada saya. Nah saya menerimanya. Orang yang lebih muda, orang yang lebih bawah ilmunya, saya menerimanya tuh bagian bawahnya dengan dua tangan. Ini ajaran apa? Adab. Leluhur kita sudah menjaga tradisi etika, good attitude. Sedemikian ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu. Kita sudah diajarkan tentang etika yang baik, bagaimana unggah-ungguh. Gitu, ya kan? Jadi unggah-ungguh ini sangat-sangat terpuji. Seperti Sidoarjo. Di Sidoarjo itu kalau ada orang wafat, di depan rumah ada tanda-tanda bahwa rumah ini sedang berduka, ada yang wafat. Maka ketika rumah itu ada di pinggir jalan, pengendara motor itu akan turun dari motor dan motornya dituntun. Di Sidoarjo. Ketika rumah orang yang meninggal itu di pinggir jalan, sedangkan banyak pengendara jalan melihat ini ada orang yang wafat di rumah tersebut, mereka akan menuntun, turun dari motornya jarak beberapa meter, melewati rumah tersebut dalam kondisi menuntun motor, rame-rame semua. Karena apa? Menghormati orang yang wafat.
Dari mana asalnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di hadapan beliau ada satu jenazah yang kemudian Rasulullah berdiri, maka para sahabat pun berdiri. Kemudian jenazah kedua lewat, Rasulullah sedang dalam kondisi duduk. Rasulullah bangun lagi, kata sahabat, ya Rasul, itu adalah jenazah orang kafir. Maka Rasul kemudian berkata, bukankah dia juga manusia? Masya Allah, akhlak Rasulullah. Karena visi dan misinya Rasul itu bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian ketika yang memberikan orang yang lebih muda, walaupun memberikan keris ini orang yang lebih muda atau yang lebih bawah ilmunya, seperti saya contoh. Jerman terkagum-kagum dengan logam Indonesia karena Indonesia punya logam yang sangat berat. Batu bintang yang dipakai untuk memperkuat keris itu meleleh di suhu 15.000. Pada saat ini Jerman hanya sanggup melebur baja di suhu 7.000. Di atas itu reaktornya nggak kuat. Sementara kita sendiri barangnya ada, tapi struktur pengetahuannya kita sudah tidak punya. Bahkan karena mungkin tidak punya dan tidak mengetahui, maka kemudian keris begitu disebut musyrik dan bid'ah, sehingga kita kehilangan logam dan kehilangan ilmu. Keris itu senjata seperti pisau, seperti tembak dan yang lain pada zaman itu. Dan keris itu memang ada tembaga tertentu seperti keris Brojoguna. Aduh, ada ngerti keris dulu sih. Itu ada keris yang memang timahnya adalah timah istimewa. Jadi kalau besi itu bisa tembus. Jadi gak usah diyakini karena adanya ini jinnya 16 apa aja. Jadi kalau itu nggak boleh, keris biasa saja. Kalau ada keris paling keramat bawa sinilah, nanti saya pinjemin. Paling aneh, apa itu? Keris itu adalah senjata tradisinya masyarakat Jawa. Kalau orang pakai pedang, orang Caca pakai rencong, orang Sunda pakai apa namanya, golok, apa itu? Ya begitu sudah. Enggak usah ada keyakinan yang macam-macam aneh-aneh. Cuman memang kadang-kadang sudah mulai diyakini ada aneh-aneh dan sebagainya. Ini koleksi keris ini bisa terbang sendiri, wajib. Ya, kalau kita mengingat sejarah Indonesia ya, di zaman Belanda atau di zaman Jepang atau di zaman PKI itu ya, itu orang tua kita, ulama-ulama kita, mereka ternyata ya tidak kosongan ya, mereka mempelajari ilmu untuk bela diri, termasuk juga mempelajari ilmu untuk bagaimana kalau dipanah atau ditembak itu tidak mempan ya. Itu memang ada ilmunya ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang dikatakan ilmu kanuragan lah begitu ya. Itu kalau kita melihat ada setback ya. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Saya baca di kitab tafsir Al-Qurtubi. Itu tatkala turunnya ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Nah, yang ayat itu turun ada satu riwayat itu disebut dalam kitab Al-Qurtubi ya, tafsir Qurtubi, bahwa Abu Jahal bersama kawan-kawannya waktu itu bisa dikatakan akan membunuh Nabi. Nah, kemudian Abu Jahal itu membawa batu. Nah, tatkala Abu Jahal ingin melempar Nabi, tapi batu itu jatuh. Kemudian diambil oleh salah seorang dari kelompok mereka dari Bani Makhzum. Kata si yang ngambil ini, aku akan lempar itu Muhammad dengan batu ini juga. Ya. Ternyata setelah diambil nggak kuat juga, nggak bisa. Gitu. Dan Rasulullah SAW mengambil debu, kemudian beliau membaca itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Kemudian ditaburkan di kepala mereka. Kemudian mereka tertidur dan Nabi lewat aja gitu. Ini kan lepas dari itu adalah mukjizat Nabi, tapi ajaran ini satu ajaran ternyata ada doa-doa khusus. Itu bagaimana kalau doa-doa itu diajarkan lagi ya di pesantren-pesantren. Ini kan sunnah gitu. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid
di dalam sejarahnya. Beliau kan suatu saat dalam peperangan, tiba-tiba peci beliau ini jatuh. Kemudian beliau minta kepada pasukannya, cari peci saya itu. Dicarilah, cari sampai ketemu. Ternyata bukan peci yang bagus, pecinya itu sudah lama, kusam. Setelah ditanya, kenapa? Oh, aku selipkan rambut Nabi di sini. Dan sejak aku pakai ada rambutnya ini, ternyata Allah selalu memberikan kemenangan tatkala aku berada di medan laga, kan gitu. Ini luar biasa. Nah, ada ilmu kanuragan yang bisa dipelajari dan ada ulama-ulama khusus yang mempelajari ini. Dan ini bukan suatu kesyirikan. Maka doa yang dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama memang ada ajarannya. Memang kita tidak boleh sembarangan ya, Bu ya. Kalau nanti ngambil dari ajaran yang macam-macam ternyata udah kesyirikan, naudzubillah min dzalik ya. Ini perlu. Jadi ilmu kanuragan menurut saya sekarang memang harus diajarkanlah, dikembalikan kepada basicnya pesantren, majelis taklim kan gitu ya. Tanpa kita untuk berusaha mencari lawan, bukan, tapi kita untuk penjagaan. Ya. Artinya memang harus mengambil sebuah kewaspadaan ya. Betul, mungkin bisa kita maknai dari yang antum sampaikan, tidak cukup kita itu membuat penjagaan dengan mengandalkan kekekaran tubuh kita ya. Betul. Itu kan cara zahir, belajar ilmu silat bela diri. Akan tapi harus nyambungkan kita dengan Allah dengan memperdalam doa-doa tersebut yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang benar ya. Betul. Bukan asal-asal nanti. Bukan asal. Artinya memang inilah mungkin yang perlu kita hadirkan kembali wahai para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah perlu kita itu adalah memberikan bekal kepada kita dan anak-anak kita ilmu secara zahir, ilmu silat, ilmu apapun, ilmu panah, ilmu pedang dan sebagainya. Di zaman dulu seperti yang disampaikan oleh yang mulia Kiai Haji Lutfi Basori, bahwasanya kita sambung dengan Allah dengan membaca zikir akan menjadikan kekuatan Allah berikan kepada kita. Intinya adalah sambung kepada Allah dengan berzikir secara khusus. Jadi ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, ilmu kejadukan itu tidak haram.